Selamat pagi, Ibu. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sudah makan? Sudah, Ibu. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, Ibu. Rensi apa doa? Guru dan teman-teman yang lalu kita semuanya berdoa. Maria, Oke, terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih, Guru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Oke, anak-anak, pernahkah kalian menanam tanaman di rumah? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Oke. Apa yang kalian lakukan agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik? Menyiapkan. Oke. Nah, untuk kita mengetahui, hari ini kita akan belajar tentang apa saja yang dibutuhkan tumbuhan agar bisa tumbuh besar. Karena yang pertama itu adalah pengertian pertumbuhan. Nah, pertumbuhan adalah proses pertamanya ukuran pada makhluk hidup seperti tinggi, berat, dan volume. Nah, pada pertumbuhan dapat dilihat dari yang pertama itu pertambah tingginya tanaman, yang kedua munculnya daun baru, dan yang ketiga itu adalah bertambahnya jumlah akar dan besar batang. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, faktor yang pertama itu anak-anak ada faktor air yang dapat membantu proses penyerapan nutrisi. Yang kedua itu ada cahaya matahari yang membantu proses fotosintesis. Nah, faktor yang ketiga itu adalah tanah dan unsur hara yang dimana menyediakan makanan bagi tumbuhan. Nah, yang terakhir itu adalah mengandung karbon dioksida. Oke, anak-anak, di sini Ibu telah menyiapkan satu contoh. Ibu akan baca contohnya. Nah, jika kita menanam biji kacang hijau, lalu menyiramnya setiap hari dan meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari, maka biji tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang besar. Namun, jika tidak disiram atau tidak dikena matahari, maka tumbuhan itu akan layu dan mati. Oke anak-anak, karena tadi Ibu telah menjelaskan dari pengertian tumbuhan, habis itu ada faktor, dan Ibu juga telah memberikan satu contoh kepada anak-anak. Sekarang kalian bentuk dalam kelompok ya. Oke, silakan bentuk dalam kelompok sudah. Oke, sudah ya? Iya, Ibu. Nah, sekarang kalian coba diskusikan dengan teman sebangku atau kelompokmu. Apa yang akan terjadi jika tanaman diletakkan di dalam lemari yang gelap? Ibu baca ulang ya. Coba kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian atau teman kelompok. Apa yang akan terjadi jika tanaman diletakkan dalam lemari yang gelap? Ibu beri waktu kalian untuk berpikir ya. Ibu. Ayo coba ingat kembali materinya tadi. Apa yang dijelaskan? Kalau tidak ada cahaya matahari, maka tumbuhan akan seperti apa?
baca ulang soalnya. Ya, Ibu. Oke. Nah, pertanyaannya tadi, apa yang akan terjadi jika tanaman diletakkan di dalam lemari yang gelap? Apa yang akan terjadi jika tanaman diletakkan di dalam lemari yang gelap? Masih ingat dengan materi yang dijelaskan tadi toh? Masih Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Oke, sudah? Sudah Ibu. Sudah. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya dari teman kelompok? Sudah Ibu. Oke, Rensi? Tanaman tersebut akan mengalami beberapa perubahan fisik dan biologis yang cukup drastis karena tidak adanya cahaya matahari. Nah, berikut adalah hal-hal yang akan terjadi. Yang pertama, pertumbuhan yang tidak normal. Kemudian yang kedua, kehilangan warna hijau. Yang ketiga, kehabisan cadangan matahari, cadangan energi. Yang keempat, kematian jaringan. Oke, baik. Terima kasih kepada Rensi. Jawabannya itu sangat tepat sekali. Mari kita tepuk tangan. Oke, Ibu ada pertanyaan lanjutan. Oke, sekarang Ibu ada pertanyaan lanjutan ya. Ibu. Siapa yang bisa menjawab? Sebentar, angkat tangannya. Ibu. Oke, pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Saya Ibu. Oke, Yani. Pertumbuhan adalah proses perubahan fisik berupa pertambahan ukuran. Oke, jawabannya pas, tapi masih ada jawaban yang lebih tepat ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan itu adalah perubahan fisik berupa pertambahan ukuran tinggi, panjang atau massa pada makhluk hidup yang sifatnya tetap dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Oke, sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Ada yang bisa menjawab? Sebutkan dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Harusnya Ibu. Yang pertama, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan yang kedua itu sebutkan dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Ada yang bisa jawab? Saya Ibu. Oke, Rafli. Faktor internal. Oke, terus itu saja. Iya Ibu. Oke, faktor yang kedua faktor apa? Saya Ibu. Oke, Faktor eksternal. oke. Nah, di sini jawabannya kalian itu pas, tapi di sini Ibu akan jelaskan secara detail ya supaya kalian mengerti. Nah, yang pertama itu tadi ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, faktor ini berasal dari lingkungan sekitar. Yang pertama itu adalah nutrisi dan air, yang dimana bahan baku utama untuk metabolisme tumbuhan memerlukan air sebagai pelarut dan
dan mineral dari tanah sebagai makanan tambahan. Yang kedua itu adalah ada cahaya matahari, yang dimana sumber energi utama untuk proses fotosintesis. Tanpa cahaya, tumbuhan tidak bisa menghasilkan energi untuk tumbuh. Nah, yang kedua itu anak-anak, ada faktor internal atau faktor dari dalam. Nah, faktor ini berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri yang diikuti. Yang pertama itu ada genetik. Nah, faktor yang pertama itu ada genetik, penentu sifat dasar tumbuhan seperti warna bunga, rasa buah atau tinggi maksimal yang diturunkan dari induknya. Yang kedua itu ada hormon. Nah, hormon ini anak-anak zat mengenai pertumbuhan, contohnya untuk pemajangan batang dan giberelin untuk pembentukan biji ya. Oke, sudah mengerti? Sudah ya, Ibu. Pertanyaan yang ketiga, mengapa tumbuhan itu membutuhkan air? Mengapa tumbuhan membutuhkan air? Ayo, ada yang bisa menjawab? Saya dulu. Oke, Fianti? Tumbuhan membutuhkan air karena air adalah nadi kehidupan mereka. Oke, jawabannya benar, tapi ada jawaban yang lebih tepat ya. Di sini Ibu akan jelaskan mengapa tumbuhan membutuhkan air. Jadi, tumbuhan itu membutuhkan air karena air adalah nadi kehidupan mereka. Tanpa air, seluruh sistem kerja dalam tumbuhan akan terhenti. Nah, berikut ada alasan utama mengapa air sangat krusial bagi tumbuhan. Yang pertama itulah bahan utamanya itu fotosintesis, yang dimana tumbuhan memasak makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Air bersama dengan karbon dioksida dan bantuan sinar matahari diolah menjadi energi atau gula. Nah, tanpa air, tumbuhan tidak bisa bekerja. Yang kedua itu sebagai alat transportasi, yang dimana air berfungsi seperti kendaraan. Di dalam tubuh tumbuhan, air melarutkan zat hara atau nutrisi dari dalam tanah, kemudian membawanya naik dari akar menuju daun dan seluruh bagian tubuh lainnya. Yang ketiga itu ada menjaga tubuh tetap tegak atau tekanan turgor, yang dimana pernah kamu melihat tanaman yang lain? Oke. Itu terjadi karena sel-selnya itu kekurangan air. Nah, air memberikan tekanan dari dalam sel agar batang dan daun tetap kaku dan tegak. Yang ketiga itulah karena pengaturan suhu, yang dimana sama seperti manusia yang berkeringat untuk mendinginkan badan. Nah, tumbuhan juga melakukan penguatan atau transpirasi melalui daun. Proses ini membutuhkan air untuk menjaga agar suhu tubuh tumbuhan tidak terlalu panas saat terkena terik matahari. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita sudah melihat bahwa pertumbuhan itu bukan sekedar menjadi lebih tinggi, tapi sebuah proses luar biasa di mana sel-sel tumbuhan bekerja keras untuk menambah besar tumbuhnya dan hebatnya. Mereka tidak bisa kembali menjadi kecil lagi. Nah, anak-anak ingat bahwa tumbuhan itu seperti kita. Mereka butuh makanan dan minuman. Tanpa air sebagai pelambung nutrisi dan cahaya matahari sebagai sumber energi, tanah sebagai rumah yang menyediakan vitamin dan udara untuk bernapas, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi ketika kalian melihat tanaman di rumah atau di sekolah, mulai kalian sekarang sudah tahu rahasianya. Adalah salah satu dari sahabat pertumbuhan mereka yang hilang. Mari kita jadi pahlawan lingkungan dengan memastikan tanaman di sekitar kita mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk tumbuh besar.
besar. Oke anak-anak, sekian dulu materi kita untuk hari ini. Apakah kalian sudah mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Sebelum Ibu menutupkan pelajaran, Ibu absen dulu ya, karena tadi kita belum absen. Ibu. Tiani, Hadir, Ibu. Nancy, Hadir, Ibu. Rafli, Hadir, Ibu. Oke, kalian luar biasa ya, karena setiap mata pelajarannya Ibu kalian selalu hadir. Ya, Ibu. Nah, Ibu harap apa yang Ibu jelaskan hari ini kalian akan selalu ingat ya. Oke, terima kasih untuk kelasnya hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Ya, Ibu. Oh iya, Ibu lupa satu tadi. Sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Ya, Ibu. Satu orang akan doa. Yani, silakan. Ibu guru dan teman-teman yang sekalian kasih berdoa dengan Allah pada kudus sama-sama yang bernama Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Engkau di Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Oke anak, terima kasih untuk hari ini ya. Oke, silakan pulang. Terima kasih.